Sepertiga pertama dari bulan suci Ramadan sudah kita tuntaskan, sudah kita selesaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal perbuatan kita yang kita lakukan di 10 hari pertama ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita, menyehatkan kita, dan menolong kita untuk bisa menuntaskan 19 atau 20 hari yang tersisa ke depan, 10 hari pertengahan dan 10 hari terakhir. Dan perlu kita ketahui jamaah sekalian bahwa Ramadan itu semakin berakhir semakin afdol, semakin dia menuju kepada garis akhir, semakin dia afdol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mungkin di 10 hari kedua nanti sudah mulai tumbang, ya, wallahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan orang-orang yang sudah tidak salat lagi mungkin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita dan mengistiqomahkan kita. Kalau bukan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga mungkin sudah akan pergi meninggalkan masjid di 10 hari kedua dan 10 hari ketiga. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam urutan ayat-ayat tentang puasa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalamnya kita untuk banyak berdoa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Dan jika hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang diriku, maka sungguh aku sangat dekat. Aku menjawab doa orang yang berdoa jika dia mau berdoa kepadaku. Jika kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan, dengan penuh kerendahan hati, kerendahan diri di hadapan Allah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala jawab doa kita jemaah sekalian dengan penuh keyakinan. Karena Nabi SAW mengatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalian yakin akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berdoa kepada Allah ragu-ragu. Aduh, Allah jawab atau tidak ya? Aduh, ini sudah berlebihan atau tidak ya? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan bahwa doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jawaban doa dari Allah tidak harus seperti apa yang kita minta. Kadang jawaban doa dari Allah Subhanahu wa taala lebih baik dari apa yang kita minta, tapi kita tidak sadari bahwa itu lebih baik ternyata. Allah selamatkan kita dari musibah, Allah Subhanahu wa taala datangkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita minta, atau Allah simpan di akhirat sebagai bentuk pahala atas doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jemaah sekalian, kita berada di bulan suci Ramadan dalam kondisi berpuasa, dan doanya orang yang berpuasa adalah doa yang mustajab. Tidak hanya pada akhir hari atau pada saat dia akan berbuka, tapi dari pertama dia menahan diri berpuasa, yaitu masuknya waktu fajar sampai terbenamnya matahari, itu semua adalah waktu yang mustajab. Kata Nabi SAW dalam hadis umum beliau mengatakan, "Thalathatun la turad." Ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah da'watus shaim, doa orang yang sedang berpuasa. Dan lebih khusus lagi, Nabi khususkan da'watus shaim inda fitrihi, doa orang yang berpuasa pada saat dia akan berbuka puasa. Saya ingin menyampaikan satu doa yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita sekalian. Disebutkan bahwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, salah seorang alim ulama di zaman kita, dan sudah meninggal sekitar 20 tahun yang lalu atau lebih sedikit. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala disebutkan bahwa pernah beliau dalam kondisi tawaf di Ka'bah 7 putaran. Tawaf di Ka'bah, sementara tawaf di Ka'bah itu kita dianjurkan banyak berdoa, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan tentang beliau bahwa pada saat beliau tawaf di Ka'bah 7 putaran, hanya ada satu doa yang terus beliau ulang-ulangi. Dan doa itu pendek.
mampu kita hafal, dan harus kita usahakan setiap saat kita mintakan doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwa beliau terus mengulang pada kondisi sedang tawaf itu, beliau terus mengulang dengan ucapan Allahumma aslih fasada qalbi. Ya Allah, perbaikilah apapun yang rusak dari hatiku. Allahumma aslih fasada qalbi. Ya Allah, perbaiki apapun yang rusak dari hatiku. Kenapa jemaah sekalian? Doa ini sangat penting. Semua permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, baik itu dari segi dunia kita, apalagi ibadah kita, semuanya berasal dari hati kita. Kalau hati kita tidak baik, hati kita sedang rusak, na'udzubillahi min dzalik, maka urusan dunia kita rusak, apalagi urusan akhirat kita. Semangat ibadah kita akan hilang ketika hati kita tidak baik. Kesungguhan ibadah kita, bahkan keinginan untuk beribadah saja mungkin akan hilang. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain bahwa ketika hati menjadi hitam pekat dengan dosa dan kemaksiatan, rusak hati itu dengan dosa dan kemaksiatan menjadi hitam, kata Nabi, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Maka hati itu tidak akan mengenal kebaikan sebagai kebaikan dan tidak akan mengingkari kemungkaran sebagai kemungkaran. Bahkan mungkin yang mungkar dianggap baik, yang buruk dianggap baik, dan yang baik dianggap buruk. Wa na'udzubillahi min dzalik. Semua kembali kepada hati. Oleh karena itu Nabi mengatakan bahwa ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, di dalam setiap jasad manusia ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu. Kalau segumpal daging itu menjadi baik, maka seluruh anggota tubuhnya baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Kalau anggota atau segumpal daging itu menjadi rusak, seluruh anggota tubuhnya menjadi rusak. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah itu adalah hati. Semuanya berasal dari hati kita jemaah sekalian. Kalau hati kita baik, dia akan mengantarkan kita kepada kebaikan. Iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khaira. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, kalau Allah mengetahui kebaikan di dalam hatimu, maka Allah akan berikan kebaikan yang ada dalam hatimu itu. Kalau ada kebaikan dalam hati kita, Allah wujudkan itu, Allah sampaikan itu. Makanya dalam berdoa pun jemaah sekalian, ketika para ulama kita ditanya, kalau saya berjumpa dengan satu waktu yang mustajab, misalnya antara azan dan iqamat, itu adalah salah satu waktu yang mustajab, dan ternyata saya melihat tidak ada waktu banyak untuk saya berdoa, sedikit doa saya ini tiba-tiba akan qomat, sudah dekat sekali waktu qomat. Doa apa yang paling bagus untuk saya mintakan pada saat itu? Maka para ulama menjawab pertanyaan ini. Mereka mengatakan, minta agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dan memaafkan dosa-dosamu, membersihkan hatimu. Karena semua yang kita ingin minta kepada Allah itu kadang tidak terwujud karena hati kita yang rusak, hati kita yang kotor, penuh dengan dosa dan maksiat kepada Allah. Maka Allah halangi semua permintaan kita itu. Tapi kalau kita minta kepada Allah agar Allah bersihkan hati kita, Allah ampuni dosa dan kesalahan kita, maka permintaan permohonan yang begitu banyak yang ingin kita sampaikan kepada Allah, dan Allah sudah tahu itu, Allah akan mudahkan untuk kita bisa menuju kepadanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan di bulan Ramadan, di waktu-waktu yang mustajab, apalagi ketika saat kita sedang berpuasa, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki agama kita, memperbaiki kehidupan dunia kita, dan memperbaiki akhirat kita, persiapan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terutama minta agar Allah Subhanahu wa taala membaguskan dan memperbaiki segala macam kerusakan-kerusakan yang ada di dalam hati kita dengan lafaz misalnya tadi, Allahumma aslih fasada qalbi. Ya Allah, perbaikilah apapun yang rusak dari hatiku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong dan membantu kita jemaah sekalian untuk menuntaskan 19 atau 20 hari ke depan dari bulan suci Ramadan ini, sehingga kita keluar nanti kelak pada saat keluar dari bulan suci Ramadan membawa predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
hadanallahu iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.